Salam jumpa saudara sekalian, sahabat Rema yang terkasih dalam Kristus. Hari ini tanggal 26 Maret 2025 pada hari Rabu pekan ketiga Prapaskah. Tema yang ingin saya angkat adalah kesetiaan dalam menjalani kehendak Allah. Bacaan-bacaan yang kita akan dengarkan pada hari ini dari kitab Ulangan bab 4 ayat 1, 5 sampai dengan 9 dan Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Semua berbicara mengenai bagaimana kita untuk tetap setia pada janji Allah dan juga mengajarkan kesetiaan Allah itu kepada semua orang. Terkhusus pada bacaan Injil yang akan kita dengarkan hari ini, Yesus mengatakan dengan jelas bahwa Ia datang bukan untuk menghancurkan atau menghapus hukum dan juga para nabi, tetapi Yesus datang untuk memenuhi kepenuhan janji Allah dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Kesempatan yang berbahagia ini kan juga saya gunakan untuk men-sharingkan pengalaman saya ketika mengikuti retret dengan beberapa orang imam yang ingin memperbaharui kesetiaan dan janji untuk mengajarkan kabar sukacita kepada semua orang. Dua pembicara yang menuntun kami adalah Scott Hahn dan juga John Bergman. Mereka kebetulan sebelum menjadi Katolik, mereka adalah dari kelompok Kristen. Tapi Tuhan memanggil dengan caranya sendiri sehingga mereka kembali untuk mengikuti Kristus sebagai umat Katolik. Mereka men-sharingkan pengalaman pada perjumpaan dengan Allah dan bagaimana menemukan kitab ini menjadi poin utama mereka untuk kembali menjadi Katolik, bahwa Tuhan datang untuk memenuhi janji keselamatan. Tuhan datang untuk mewartakan dan kita diajak untuk kesetiaan untuk itu. Oleh karena itu, secara khusus John Bergman men-sharingkan pengalaman itu ketika ia menulis buku Yesus di dalam Perjanjian Lama, ya, berkaitan dengan imamat Yesus Kristus. Dan Yesus sebagai anak Allah hadir ke dunia untuk menjadi kepenuhan janji keselamatan Allah, yakni untuk menebus dosa-dosa kita. Namun kita diajak untuk tetap setia pada perintah Allah. Perintah Allah adalah perintah kasih yang dituangkan dalam kitab para nabi dan juga kitab hukum Tuhan. Hukum Tuhan adalah hukum yang membawa umat kepada keselamatan. Dan kita diajak untuk terus membangun sikap hidup untuk setia pada Allah. Ini menjadi tantangan bagi masyarakat dewasa ini. Komitmen untuk setia dan juga komitmen untuk terus bersatu dengan Allah. Tantangan-tantangan yang ada seringkali membawa kita dan menyeret kita jauh dari kasih Allah, jauh dari karya keselamatan itu sendiri, dan kita malah menghambakan diri dengan hal-hal yang sungguh tidak membawa pada keselamatan. Kalau kita setia
pada janji Allah dan juga kita setia mengajarkan itu, mengajarkan kebenaran Injil kepada semua orang, dan kita menjadi contoh teladan kebenaran itu, kita akan memperoleh keselamatan yang dijanjikan Allah sendiri, yakni janji keselamatan sebagai orang-orang pilihan yang akan masuk dalam kerajaan surga, kerajaan keselamatan. Dan Tuhan memberikan contoh dan teladan bagi kita, yakni Yesus sendiri. Ia datang bukan untuk menghapus kitab para nabi dan juga kitab Taurat atau hukum Tuhan, tetapi Yesus datang untuk memenuhi janji keselamatan Allah itu dan mengajarkannya kepada semua orang. Dan mengajarkan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan nyata yang dilakukan Yesus sendiri ketika ia harus menderita, memanggul salib, dan juga wafat di kayu salib sebagai tebusan bagi kita, supaya kita boleh memperoleh kebangkitan bersama Dia dalam kerajaan mulia di surga. Semoga Tuhan memberkati, membimbing kita, dan mengantar kita selalu pada janji keselamatan Allah itu, untuk tetap setia pada apa yang telah Allah berikan kepada kita, yakni Yesus Kristus, setia pada iman kita, setia pada iman Katolik, setia pada kehendak Allah, kehendak untuk mengasihi satu sama lain. Tuhan memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.